Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran bimbingan konseling. Dan topik pada kali ini kita akan bahas stop bullying di sekolah. Tujuan dari topik kali ini, para siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian bullying. Kedua, dapat menjelaskan korban bullying. Ketiga, dapat menjelaskan contoh perilaku bullying. Keempat, dapat menyebutkan siapa pelaku bullying. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan dampak negatif bullying. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa agar pembelajaran kita hari ini lancar dan sukses. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, berkatilah pembelajaran kami hari ini. Bimbinglah dan tuntunlah agar apa yang kami pelajari hari ini berguna untuk masa depan kami. Doa ini kami serahkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita bicarakan lebih lanjut tentang topik kita hari ini, kita bahas terlebih dahulu pengertian bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, suatu perilaku mengancam, menindas, dan membuat perasaan orang lain tidak nyaman. Serem sekali setelah mendengar pengertian bullying. Tentunya anak-anak tidak mengharapkan terjadi bullying di antara siswa. Lalu siapa yang bisa dikatakan menjadi korban bullying? Yang menjadi korban bullying adalah dia yang diperlakukan negatif secara sengaja, membuat luka atau ketidaknyamanan secara kontak fisik atau melalui perkataan atau dengan cara lain. Dan itu dilakukan dalam jangka waktu sekali saja atau berkali-kali, bahkan sering dilakukan. Secara real, mari kita pelajari lebih lanjut contoh-contoh perilaku bullying yang terjadi di antara siswa ketika berada di sekolah atau di luar sekolah. Contoh perilaku bullying yang pertama adalah kontak fisik langsung. Jadi ketemu langsung dengan orang lain. Bentuknya adalah meminta dengan paksa apa yang bukan miliknya, merampas milik orang lain, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menarik rambut atau menjambak, menendang, mengunci seseorang di dalam ruangan, entah itu di kamar mandi atau di ruang kelas, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang yang dimiliki orang lain dan tidak bertanggung jawab, tidak mau mengganti, dan juga pelecehan seksual. Itu semua adalah contoh perilaku bullying dengan kontak fisik secara langsung. Yang kedua, contoh perilaku bullying dengan kontak verbal langsung.
ngomong secara langsung, berkata-kata secara langsung. Contoh, mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil nama teman dengan nama orang tuanya, sarkasme atau berkata-kata kasar, berkata-kata jorok, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki-maki teman, dan menyebarkan gosip. Yang namanya gosip tentunya bukan berita yang benar. Itu semua adalah contoh-contoh perilaku bullying dengan kontak verbal langsung. Yang ketiga, perilaku bullying non-verbal langsung. Jadi tidak berkata-kata secara langsung. Contohnya, melihat dengan sinis. Pandangan mata ketika ketemu dengan teman itu tidak redup, tidak enak, sinis. Yang kedua, menjulurkan lidah di hadapan teman, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Biasanya disertai bullying secara fisik atau verbal, mengejek dan mengancam itu. Yang keempat adalah perilaku bullying non-verbal tidak langsung. Contohnya, mendiamkan teman kita disiwak, tidak mau bicara. Yang kedua, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Yang ketiga, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, nggak mau bergaul dengan salah satu teman. Kalau mau bergabung kita usir. Yang keempat, mengirimkan surat kaleng. Lalu siapa yang menjadi pelaku bullying? Siapa saja bisa menjadi pelaku bullying. Di sekolah, bisa teman kita, kakak kelas, atau adik kelas. Bahkan bisa bapak ibu guru. Atau juga bisa orang tua wali murid yang berada di sekolah. Entah itu sedang menunggui, atau sedang mengantar atau menjemput putranya. Dan juga bisa preman yang ada di sekitar sekolah. Di mana lokasi terjadinya bullying? Bullying bisa terjadi di mana-mana. Bisa di ruangan kelas, bisa di toilet, mengancing teman yang sedang buang air kecil, bisa di kantin, bisa di halaman atau di lapangan basket, bisa di pintu gerbang, bahkan bisa di luar pagar sekolah. Anak-anak, dampak perilaku bullying sungguh sangat kasihan. Yang paling memprihatinkan adalah korban-korban yang kesulitan untuk keluar dari lingkungan kekerasan ini. Kalau anak sudah terlibat di dalam geng dan tidak bisa keluar dari geng itu, dia akan sangat menderita. Dia sangat tertekan dan trauma. Sehingga dirinya terasa lemah dan sudah tidak berdaya. Karena berada di dalam lingkungan yang sangat tidak mengenakan. Itu tadi anak-anak pembahasan tentang stop bullying di sekolah. Semoga dengan pembahasan pembelajaran hari ini anak-anak semakin bisa hidup merdeka, bisa belajar dengan baik, dan bisa berprestasi. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.